Lalu bagaimana tindak lanjut dari pihak Bawaslu terkait isu bagi-bagi sembako jelang pemungutan suara? Kita segera bergabung dengan Dipo Nurbahagia dari KPU DKI Jakarta dan ada Vicky Rian dari Bawaslu. Kita awali terlebih dahulu dari Vicky Rian. Rian, silakan dengan informasi Anda, keterangan dari Bawaslu siang hari ini. Ya, Zaki dan juga pemirsa, memang maraknya pengaduan maupun penemuan terkait dugaan kampanye hitam maupun politik uang pada Pilkada DKI Jakarta ini dinilai sangat meresahkan masyarakat. Bahkan di putaran kedua masa tenang Pilkada DKI ini juga ditemukan beberapa modus politik uang dengan pembagian sembako. Dan untuk mengetahui hal ini lebih dalam, saya akan mengajak Anda, Zaki dan juga pemirsa, untuk berbicara langsung dengan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Selamat siang Bu Mimah. Selamat siang Zaki. Bu, terkait kemarin kita tahu ada peristiwa pembagian sembako dengan yang dilakukan oleh mungkin paslon tertentu. Sudah ada laporan yang masuk ke Bawaslu, Bu? Sudah, di putaran kedua ini ya ada 20 laporan yang masuk ke kita ya. Dari 20 laporan itu teridentifikasi sekitar 6 laporan yang mengarah kepada dugaan politik uang. Lalu menindaklanjuti dugaan politik uang ini Bawaslu seperti apa, Bu? Tentu saja gini, kita punya mekanisme penanganan pelanggaran ya. Semua laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran selama 5 hari. Begitu juga jika itu bukan hanya laporan, bisa saja itu dalam bentuk temuan dari pengawas pemilu kita akan ditindaklanjuti dengan waktu 5 hari dari sejak ditemukan. Apabila nantinya terbukti kalau ini memang politik uang, sikap dari Bawaslu seperti apa mungkin, Bu? Mengacu kepada undang-undang tentang pemilu kada ya, dugaan politik uang ini bisa masuk dalam kategori tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilu politik uang ini diatur sebagaimana Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 187A ayat 1. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan dan atau memberikan materi dan atau uang lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi pemilih akan dikenakan pidana penjara 36 bulan sampai 72 bulan kalau denda sampai dengan 1 miliar rupiah, dan ini berlaku untuk setiap orang. Apa Bawaslu sudah menetapkan siapa pelaku atau paslon tertentu mungkin yang melakukan politik uang ini, Bu? Dalam penanganan dugaan yang mengarah pada politik uang ini kan sebenarnya udah ada 2 laporan yang mengarah kepada tindak pidana politik uang. Yang pertama kan sudah diteruskan kepada kepolisian ya, tapi kan dia satu kasus ini kadaluarsa ditinggal kepolisian. Yang kedua, pelapor mencabut laporannya. Nah, jadi ini ada problem juga ya dalam penanganan kasus terkait dengan politik uang tadi, sehingga ini tidak bisa ditindaklanjuti sampai dengan pengadilan. Terima kasih Bu Mimah waktunya. Ya, Zaki dan juga pemirsa, memang terkait adanya dugaan politik uang ini Bawaslu terus melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian serta elemen masyarakat agar di masa tenang kampanye ini warga Jakarta dapat menentukan pilihan siapa nantinya calon gubernur maupun wakil gubernur yang akan dipilihnya pada 19 April mendatang. Zaki. Baik, terima kasih Vicky Rian atas laporan Anda langsung dari Badan Pengawas Pemilu DKI Jakarta sama Ketua Bawaslu Ibu Mimah Susanti.